Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk mengkaji sebuah tema tentang adab masjid. Penting ini karena masjid adalah tempat yang mulia, di mana Allah Ta'ala berfirman surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi kita belum masuk di itu ya. Saya mukaddimah dulu nih. Kenapa kita mesti bahas tentang ini? Masjid disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Ta'ala berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang hatinya ada iman kepada Allah, beriman wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya Allah. Ya. Dan semoga mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah menyaksikan dengan iman untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis riwayatkan Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Rasulullah SAW bersabda, jika Anda melihat orang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, bahwasanya orang ini mempunyai iman. Ini ciri orang yang suka dengan masjid adalah orang yang biasa ke masjid, memakmurkan bukan meramaikan. Meramaikan tadi anak-anak ramai, selesai sholat sepi kayak gini. Kenapa ya? Pas sholat aja gitu. Padahal saat sholat adalah saat yang penting untuk kita menjaga kekhusyuan, bener nggak? Ini gimana coba pertanyaannya nih? Gimana? Ini masjid adalah tempat untuk membuat hati kita tambah imannya, tambah khusyuk, tambah takut. Ya gimana mau khusyuk? Ya, ya khairan insyaallah. Ini satu masalah ya. Masalah itu bukan sesuatu yang konotasinya buruk. Masalah dalam bahasa Arab itu masalah itu sesuatu permasalahan yang mesti harus diselesaikan. Kalau sesuatu yang bermasalah, kalau bahasa Indonesia bermasalah itu sesuatu yang jelek ya. Kalau bahasa Arab enggak mesti masalah itu. Kalau bahasa Arab muskilah, muskilah itu satu yang kalau ada masalah seperti orang ujian dikasih soal. Nah, soal itu perlu ada diselesaikan, dijawab. Nah, ini nanti diselesaikan masalah tentang anak-anak juga ini untuk kita semua terutama ya tadi kita saksikan. Mudah-mudahan bisa ada solusinya nanti. Ini tema yang kalau dibahas panjang. Saya tadi lihat
referensi banyak sekali. Yang ada di kitab itu hanya beberapa. Ada berapa tadi? Bisa nomor 1 sampai nomor 12. Ini saya baca di tempat lain ada lagi poin-poin selain ini. Nanti tidak cukup ya untuk pengajian kali ini, terus bisa dilihat lagi. Adab yang pertama. Adabul masjid. Adab-adab masjid. Yang pertama di situ apa? Ad-du'a'u athna adz-dzahabi ilal masjid. Ad-du'a, doa. Ya, sambil belajar Ini ad-du'a. Apa itu ad-du'a? Berdoa. Athna adz-dzahab, ketika pergi ilal masjid, ke masjid. Dari mulai keluar rumah. Doa keluar rumah. Apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dari mulai keluar rumah, Nabi mengajarkan itu. Dan sebelum keluar rumah, kalau bisa punya wudhu dulu. Jadi wudhunya jangan di masjid, di rumah. Nah itu juga di antara adab dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Barang siapa yang wudhu di rumah, kemudian berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat fardu misalnya, ya, maka setiap langkahnya itu, satu langkah itu mengangkat derajat, satu langkah itu menghilangkan dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi wudhu dulu dari rumah, ya, kemudian pakai baju, pakai pakaian yang bagus untuk laki-laki. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai bani Adam, khudhu zinatakum. Pakai perhiasan, ya. Ketika berhiaslah ketika pergi ke masjid. Al-A'raf ayat 31. Karena Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Ya, wudhu, setelah wudhu pakai minyak wangi untuk laki-laki, kalau perempuan nggak boleh. Ya, pakai pakaian yang bagus. Doa keluar rumah tadi sudah disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Orang yang doa dengan doa ini, kata Nabi, ini telah mendapatkan 3. Faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. 3. Ya. Dikatakan kepada orang yang doa keluar rumah, Anda telah mendapatkan hudita, faqad hudita, telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Gak ada yang bisa menyesatkan. Berarti gak cuman mau ke masjid aja, setiap keluar rumah. Itu diantara adab keluar rumah ini ya. Setiap keluar rumah, mau kemana saja, mendapatkan petunjuk, engkau mendapatkan kecukupan, engkau mendapat perlindungan. Nah, setan ini, kata Nabi, setan yang mendengar orang yang doa dengan doa ini mengatakan kepada setan yang lain, bagaimana engkau bisa menggoda orang yang telah berdoa dengan doa keluar rumah tadi yang disebutkan, karena dia sudah mendapatkan petunjuk, gak bisa disesatkan, sudah dilindungi, tidak ada yang bisa memudaratkan, dan sudah dicukupkan. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Daud, Imam Tirmidzi. Kemudian doa apa di situ? Doanya apa di situ di buku? Dengan doa selama menuju ke masjid dalam perjalanan, li hadithi Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah. Dari Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah SAW ketika keluar untuk sholat ke masjid, apa doanya di sini? Nah, ini perlu Alhamdulillah ada ini apa namanya? Ada fotokopinya, silakan nanti. Saya bacakan ya, silakan dikasih. Ini gundul ini soalnya ini. Gundul ini, gundul. Tapi ada ya nanti apa namanya yang bawa pulpen bisa. Atau nanti lihat rekamannya. Ini diantara sunnahnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Saya pelan-pelan ya.
Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma, ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Ij'al, jadikanlah fi qalbi, di hatiku nuron, cahaya. Nah, berarti dari rumah aja sudah doa nih. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi lisani nuran, dan pada lisanku cahaya. Waja'al fi sam'i nuran, jadikan di pendengaranku itu cahaya. Sam'i itu pendengaran. Wa fi basari nuran, dan pandangan penglihatanku itu cahaya. Waja'al min khalfi nuran, jadikan yang ada di belakangku cahaya. Wa min amami nuran, di depanku cahaya. Waja'al min fawqi nuran, jadikan atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikan aku cahaya. Berikan hatiku, lisanku, pendengaranku, ya, penglihatanku, arah belakangku, arah depanku, arah atasku, arah bawahku, semuanya cahaya, dan berikan aku cahaya. Ini doa selama menuju ke masjid. Kemudian ucapkan salam orang-orang yang ada di. Nah, ucapkan salam ini juga adab. Afsyus salam bainakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, tidak akan beriman kalian sampai saling mencintai. Maukah kalian aku berikan sesuatu? Jika engkau melakukan itu, kalian akan menjadi orang yang saling berkasih sayang. Maka para Nabi, iya wahai Rasulullah, apa itu? Afsyus salam, berikan salam. Masuk ke masjid, ya. Yang nomor 2 apa ini? Nomor 2 kita baca. Berjalan dengan tenang. Nomor 2 itu berjalan dengan tenang, nggak usah buru-buru walaupun udah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya. Tenang aja, jangan buru-buru. Apalagi lari. Kalau pakai motor ngebut, nggak usah. Ini jalan bukan trek motor sampai kecepatan tinggi. Wah, udah qomat, tenang aja sana. Bahaya kalau ngebut, ada banyak anak-anak lalu lalang bisa nabrak. Ini hadisnya ada. Santai, tenang. Apa kata Nabi? Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau sudah qomat, kata Nabi, maka datangi masjid tidak dengan terburu-buru. Wa'tuha wa antum tamshuna alaikum wa alaikum as-sakinah. Wa'tuha wa antum tamshun wa alaikum as-sakinah. Ya. Pergi ke masjid, kamu jalan dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapatkan dari rakaat imam, dari sholat itu, sholat jamaah, maka ya ikuti sholat bersama imam. Maksudnya bisa rakaat kedua nggak apa-apa, atau rakaat ketiga, atau rakaat terakhir nggak apa-apa, nggak masalah. Ini perintah Nabi. Fama adraktum fasallu. Apapun yang engkau dapatkan dari sholat jamaah itu, ya sholat saja kan. Wama fatakum, dan apa yang terlewat darimu dari sholat jamaah itu, fa'atimmu, maka sempurnakan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga, baru masuk masjid dengan berdoa tentunya. Ya, fayustahab lid-dakhil an yadkhul bi rijlihil yumna. Di situ apa nomor 3? Ad-du'a inda dukhulil masjid. Berdoa ketika masuk masjid, wa indal khuruji minhu, dan ketika keluar dari masjid. Fayustahabbu lid-dakhil an yadkhula bi rijlihil yumna thumma yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian berselawat kepada Nabi. Ya, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru doanya apa sih? Tsumma yaqulu, kemudian dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini doa pendeknya. Tadi diawali dengan
bismillah dengan selawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi selawat Nabi sudah dari mau masjid sudah selawat. Ya. Sudah selawat. Sudah bismillah. Kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Wa idza kharaja yakhruj bi rijlihi al-yusra thumma yusalli 'ala nabi sallallahu. Dan kalau keluar masjid, dahulukan kaki kiri, kemudian berselawat kepada Nabi, selawat lagi. Masya Allah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Di situ, lihat di situ. Hadap yang ketiga. Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu, keutamaanmu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, halaman selanjutnya. Halaman 3. Setelah masuk masjid, adab selanjutnya yustahabbu ada'u tahiyatil masjid inda dukhul. Disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Nah, apa hadisnya? Hadisnya adalah idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sampai kalian sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Pokoknya sholat 2 rakaat. Kalau sudah qomat misalnya, qomat maksudnya sudah azan, kita baru masuk masjid. Ustadz, saya langsung mau sholat qobliyah apa subuh misalnya. Ya, kan sudah subuh, sudah azan, masuk dia. Saya langsung niat sholat qobliyah masjid. Boleh nggak Ustadz? Boleh, sudah. Pokoknya sholat apa saja. Falyarka' rak'atain. Di dalam hadis ini pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, sudah masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat qobliyah masjid sudah masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Ini hadis riwayat Imam muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis tadi dikatakan, Nabi mengatakan kalau masuk masjid, ya, maka sholat 2 rakaat sebelum duduk. Pokoknya sebelum duduk, jangan duduk dulu. Sholat 2 rakaat. Yang kelima, tidak boleh melakukan transaksi jual beli atau mengumumkan kehilangan. Nomor 5 itu. An-nahyu 'anil bai'i wasyira' wa insyadid dhalati fil masjidi liqauli Nabi SAW. Ada hadisnya, ada larangannya. Nomor 5 itu. Larangan untuk jual beli dan mengumumkan barang hilang. Apa hadisnya di situ? Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu. Kalau kalian melihat ada orang yang transaksi jual beli di masjid, maka katakan kepada dia, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak membuat perniagaanmu itu untung. Ya, semoga Allah tidak membuat perniagaanmu itu untung. Wa idza ra'aitum man yunshid fihi dhalatan faqulu. Kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakan sama orang itu, la raddallahu 'alaika dhalataka. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang milikmu itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang keenam, larangan menghadiri masjid bagi orang yang makan bawang putih atau bawang merah, atau yang mempunyai aroma atau bau mulut. Ini dilarang oleh Nabi. Bawang putih, padahal kadang kalau bawang itu kalau digoreng tuh wah, wanginya luar biasa. Tapi kalau udah dimakan lain lagi ceritanya. Kalau dimasak, kalau dimakan lain lagi ceritanya. Apalagi kalau apa ini? Bombay.
bawang bombay. Bisa aromanya, bisa keringatnya, bisa itu bau. Ini dijaga, kenapa? Supaya orang yang di sebelahnya itu betul-betul bisa terkondisikan, nggak ada bau-bau yang lain. Tadi sudah kasih tahu ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala berfirman, pakai pakaian yang terbaik ketika masuk masjid. Perhiasan apa saja, bisa pakaian atau minyak wangi, bau badan, semuanya kondisikan. Pakai minyak wangi, sunnah itu. Dan sebaliknya, bau-bau yang mengganggu juga jangan sampai masuk masjid. Nabi mengatakan, ini hadisnya, man akala tsauma wal basala wal kurasa fala yaqrabanna masjidana. Siapapun orang yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekati masjid kami. Ini Mas, dari Nabi ini. Fa inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguh malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia, Bani Adam. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Malaikat dan manusia yang lainnya, para jamaah juga bisa terganggu dengan bau atau aroma tersebut. Kemudian di bawah catatannya oleh Syekh di sini penulis, wa yalhaq bidzalika ad-dukhan war rawaih al-kariha allati tanba'ithu minal jasati awil malabisi. Dan masuk di dalam hadis tersebut adalah dukhan, yaitu rokok dan aroma-aroma yang lain yang keluar dari jasad atau badan atau malabis, baju, pakaian. Dan dijaga. Bagi yang merokok, nah bisa dikondisikan. Sebenarnya bisa dikondisikan. Bisa nggak? Ya, walaupun kalau bisa memang kalau bisa berhenti rokok ahsan. Tapi kalau memang belum, butuh waktu, paling tidak jangan sampai merugikan yang lain ketika mau sholat ibadah. Ini bawang putih, bawang merah itu halal. Tetapi ketika satu waktu seperti di sini di masjid ada tempatnya begitu, maka hendaknya dijaga. Maka ada sunnah apa sih? Siwak inda kulli sholatin, inda kulli wudu'in. Di antara sunnahnya Nabi adalah siwak, gosok gigi dengan kayu atau kayu siwak itu. Nah, yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Nah, dilarang untuk keluar dari masjid setelah azan. Sudah di masjid nih ya, sudah azan, nggak boleh keluar sampai dia sholat. Liqaulihi sallallahu, ada hadisnya, idza adzana al-muadzin fala yakhruj ahadun hatta yusalliya. Kalau sudah muadzin mengumandangkan azan, nggak boleh masjid. Salah seorang pun nggak boleh keluar masjid, nggak boleh sampai dia sholat, hatta yusalliya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang kedelapan, adamul murur baina yadayil musalli. Yang kedelapan, tidak boleh berjalan melewati orang yang sholat, di depan orang sholat, nggak boleh. Makanya orang yang sholat adalah di antara sunnahnya, bahkan kewajibannya adalah ada sutroh di depannya. Sutroh itu pembatas, bisa tembok, bisa meja, bisa tiang, bisa tas, bisa orang. Jadi kita ada sutrohnya. Kata Nabi SAW, la tusolli illa ila sutroh. Jangan kalian sholat kecuali di depannya ada sutroh. Karena bahaya. Kasihan orang yang punya hajat, yang mau lewat. Dia sholatnya di sana. Kemudian di sini ada orang, di sini ada orang. Nah, dia susah jalannya. Makanya dia ke depan aja, ya. Kasihan orang yang mau ada kepentingan mau keluar. Sulit. Kalau ada tas, ada apa, ditaruh di depannya, sutroh. Karena nggak boleh orang lewat di depan orang yang sholat. Ini hadisnya. Kata Nabi, di sini
Wastibabu an ya'khud al-musalli sutratan liqauli ta'ala. Nah, ini di situ. Dan disunahkan bagi seorang yang sholat untuk mengambil sutroh, pembatas, di depannya ada sesuatu. Berdasarkan hadis, lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi, kalau seandainya tahu orang yang melewati orang yang sholat, kalau tahu nih dosanya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, maka dia lebih baik untuk berdiri selama 40 daripada harus melewati orang yang sholat. Hadis riwayat muttafaqun. 40 nggak tahu nih, 40 bisa 40 menit, 40 menit berdiri aja udah pegel, atau 40 di atas menit apa jam, 40 jam, berapa hari itu. Ini hukumannya. Kalau tahu orang, tahu dosanya orang melewati orang yang melewati orang yang sedang sholat di depannya itu, kalau tahu, kata Nabi, berdiri 40 lebih baik daripada dia harus lewat di depannya. Maka sabar sebentar aja sampai dia selesai. Biasanya sholat sunnah ya. Atau 40 jam, atau 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun, nggak tahu. Ini ancaman ya bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat. Ini larangan di adab di masjid. Yang ke-9, adabu ittikhadil masajid turuqan, tidak menjadikan masjid itu sebagai jalan untuk dilewati. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, janganlah jadikan masjid itu jalan kecuali untuk berzikir atau sholat. Kemudian yang ke-10, apa yang 10 itu? Adamu raf'is sauti fil masjidi wa tashwishi 'alal musallin. Tidak boleh apa namanya? Adamu raf'il saut. Tidak boleh mengangkat suara atau membuat masjid ini bising yang mengganggu orang-orang musallin, orang-orang yang salat. Wa yadkhulu fit tashwishi 'alal musallin tarkal hatifil jawwal maftuhan athna as-shalah. Dan masuk di dalam poin ini adalah ya, mengganggu orang-orang salat ya, ketika HP-nya itu tidak di silent, HP-nya tidak dimatikan. Jadi HP-nya juga tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Ketika sedang sholat, ada yang nelpon, ada yang SMS, ada yang WA, dan itu suaranya tidak terlalu ya. Dan berarti masuk dalam poin ini apa? Gangguan suara anak-anak. Nah, ini satu poin yang akan kita bahas di sisa waktu ini. Apa hukum membawa anak-anak ke masjid? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Memang ada hadisnya. Ya, ketika Nabi SAW melakukan khutbah, sedang khutbah, datang cucunya dua, Hasan, Husain. Karena jalannya belum begitu masih belajar jalan, jatuh, lihat sedang khutbah Nabi, nggak sabar, jatuh, seneng kan lihatnya, langsung tinggalkan khutbah, digendong siapanya, cucunya itu. Kemudian Nabi mengatakan, innama, betul-betul benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ra'aitu hadzaini falam asbir. Allah mengatakan, sungguhnya hartamu, anak-anakmu ini adalah fitnah. Saya lihat cucuku ini, anakku ini, ya, aku nggak sabar, maka saya gendong. Nggak apa-apa, berarti nggak masalah. Ya, Nabi juga pernah menggendong Umamah bintil As, ya, putri dari Zainab, anak dari cucu dari Nabi SAW. Ya, ketika sholat beliau menggendong Umamah. Ya, tapi dengan beberapa catatan. Boleh membawa anak-anak ke masjid dengan niat untuk melatih sholat. Dibawa.
Niatnya apa? Untuk mengajarkan sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Umurnya 7 tahun. Mulai diajarkan sholat, dibiasakan sholat. Memang ada perintahnya dari Nabi. Perintahkan anak-anakmu sholat umur 7 tahun dan mulai dipukul umur 10 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Maka para ulama juga membahas tentang hadis ini. Di antara Syekh bin Baz, disunahkan untuk membawa anak-anak ke masjid kalau sudah 7 tahun. Nah, nanti dilihat nih, tapi tadi sudah masuk 7 tahun belum anak-anak tadi. Ya. Disunahkan membawa anak-anak ke masjid. Umur 7 tahun. Kalau enggak ada anjurannya. Di bawah 7 tahun enggak ada anjurannya. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Ya. Larangannya ada di dalam surat Al-Maidah 91, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu karena khamr, karena judi. Dan di antara ya, setan juga mempunyai tujuan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Hati-hati dari orang yang mengganggu orang ingin mengingat Allah dan ingin sholat. Al-Maidah ayat 91. Baik. Selanjutnya catatan, Imam Malik pernah mengatakan, in kana la yab'ats li sighari wa yakuf idza nuhiya fala ara bihadza ba'san. Jika ia tidak melakukan main-main ketika masih kecil, anak-anak ini enggak main-main, Imam Malik mengatakan, dan jika dilarang dia berhenti dan paham, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun jika melakukan al-abath, main-main karena masih terlalu kecil, maka menurut saya, kata Imam Malik, jangan dibawa ke masjid. Ini catatan ya, boleh tapi asal ada catatan-catatan ini. Bisa nggak kira-kira diatur? Jangan, nah, diam dia. Kalau nggak bisa, jangan, sudah. Syekh Utsaimin juga mengatakan, jika anak-anak tersebut baru 4 tahun atau kurang dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, hendaknya jangan dibawa ke masjid kecuali darurat. Nah, darurat ini berarti kondisinya genting, mendesak, nggak ada yang nunggu misalnya di rumah atau yang lainnya. Kalau masih ada yang di rumah saja. Adapun anak-anak, Syekh bin Baz, adapun anak-anak yang di bawah 7 tahun maka lebih utama tidak dibawa ke masjid, Syekh bin Baz. Karena mereka bisa mengganggu jamaah dan membuat bising terhadap jamaah serta main-main. Lebih utama tidak membawa mereka ke masjid karena mereka pun belum disyariatkan untuk ke masjid. Yang wajib bapaknya. Anaknya belum wajib. Ini bapaknya di rumah, anaknya bikin ribut di masjid, sudah dosanya double ini. Yang wajib bapaknya, nggak ke masjid dosa. Anaknya ke sini bikin ribut, dosa kuadrat itu sudah double dosanya. Itu tanggung jawab, yang tanggung jawab anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau nggak bisa, belum layak, nggak apa-apa lah, belum. Kalau bisa diuji dulu nih, ada nanti dibikin tim ya di sini, tim penguji bagi anak-anak ini. Kalau bapaknya nggak bisa diuji karena nggak bisa didatang, di sini yang datang mau diuji dulu. Gitu. Tapi ada lah, nanti mungkin ada media-media nanti bisa dicari gimana ya ini. Nih Syekh Utsaimin mengatakan, jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak membuat bising orang-orang sholat, maka tidak halal bagi para walinya, orang tuanya untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka, wali-walinya ini diperintahkan untuk mengeluarkan anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat. Udah, batalin sholatnya. Ini orang tuanya nggak ada masalahnya. Kalau ada sudah batal. Anakku mana nih? Sini.
Ya, diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak-anak mereka pada ibunya. Ya, untuk sholat di rumah bersama ibunya, dan wanita lebih utama sholat di rumah. Sudah di rumah saja. Ini Syekh Utsaimin dalam Majmu' al-Fatawa war Rasail. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya. Ini perkataan para ulama semua. Jadi perhatian semua para ulama. Bukan pengurus ini melarang, ya kan? Nggak ada. Islam tidak melarang anak-anak untuk ke masjid. Tapi ini syarat-syaratnya juga ada. Ya diperhatikan. Nggak dilarang, cuman yang dilarang itu apa? Bisingnya itu loh, ributnya. Kalau anaknya bagus, hafal Quran 30 juz, masya Allah, di depan, jadi ini 30 apa ini, bisingnya 30 juz ini bisingnya, bukan Qurannya ini. Nas'alullah assalamualaikum. Semoga bisa diperhatikan ini bagi para wali ya, orang tua ini. Kalau membawa ke masjid anak-anak, posisikan sebelah Anda, di sampingnya. Nah, ditaruh di sebelahnya, jangan jauh-jauh, biar bisa dipegang. Nggak apa-apa dipegang. Kalau ada ini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ada gerakan-gerakan yang tidak, kalau memang dibutuhkan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tatatayyabal mar'atu au tatazayyan 'inda khurujiha lil masjid. Nah, untuk wanita, khusus wanita, tidak memakai minyak wangi atau berhias ketika menuju masjid. Menutup aurat, tidak berhias, tidak memakai parfum, ini khusus wanita. Ada larangannya dari Nabi, idza syahidat ihdakunna al masjida fala tamussa thayyiban. Jika salah seorang di antara kalian, para wanita, menyaksikan masjid, jangan menyentuh minyak wangi. Jangan menyentuh minyak wangi. Yang ke-12, di situ saya selesaikan nomor 12. Ala yamkuth al-junub wal haid wan nufasa fil masjid. Untuk orang yang junub, orang yang haid, yang nifas, hendaknya jangan di masjid. Berdasarkan surat An-Nisa 43. Wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Dan tidaklah orang junub, orang yang melewati masjid sampai dia mandi. Atau dari hadis yang ada di bawahnya. Walaupun saya ada dua pendapat ini sebenarnya. Ada yang membolehkan, di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Banyak hadis-hadisnya atau pendapat-pendapatnya, ya, di antaranya ayat ini An-Nisa 43 disebutkan junub. Junub itu bukan haid. Kalau junub memang jangan di masjid, junub. Tetapi kalau haid, nifas untuk perempuan, ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, sebagaimana Aisyah itu diperintah oleh Nabi SAW, silahkan kerjakan apa saja. Ketika haji beliau sedang haid, Aisyah, kerjakan apa saja manasik haji, berarti di Masjidil Haram, kecuali tawaf, ya.